Halo, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembangunan kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai perencanaan makro. Perencanaan makro di sini menyangkut ruang lingkup dan bentuk perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Bentuk dan perencanaan ini sangat penting karena kinerja pembangunan yang baik itu kan kinerja yang berdampak tidak hanya untuk sektor atau bagian tertentu saja, tetapi berdampak secara keseluruhan. Di slide dapat kita lihat ada 6 aspek dalam perencanaan makro. Kita bahas dari aspek yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Aspek ini sangat penting karena menyangkut pertumbuhan ekonomi daerah yang pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Ibaratnya itu pertumbuhan ekonomi ini sebagai motor penggerak utama dalam proses pembangunan daerah. Realisasi pertumbuhan ekonomi daerahnya itu diukur dengan menggunakan peningkatan nilai PDRB dengan harga konstan dari satu periode ke periode waktu lainnya. PDRB harga konstan ini sengaja digunakan agar dalam perhitungannya itu tidak termasuk kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui secara konkret peran masing-masing sektor dan subsektor dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Kegunaan analisis pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan sebagai penilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, kemudian untuk memprediksi sasaran dan target pertumbuhan ekonomi daerah untuk masa yang akan datang, serta dijadikan dasar untuk menentukan kebutuhan investasi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah. Kemudian aspek yang kedua yaitu pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang akibatnya timbullah keresahan dan ketegangan politik. Maka dari itu, strategi dan kebijakan yang digunakan yaitu dalam bentuk upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan. Secara teknis, penduduk miskin adalah masyarakat yang nilai pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara berkala oleh pemerintah. Sedangkan garis kemiskinan tersebut ditentukan berdasarkan nilai pendapatan minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup. Garis kemiskinan tersebut akan berubah dari waktu ke waktu tergantung dari perubahan harga barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Cara yang digunakan Indonesia untuk mengukur jumlah penduduk miskin yang pertama yaitu menggunakan data konsumsi sebagai dasar penentu jumlah penduduk miskin. Yang kedua menggunakan beberapa indikator sosial seperti pendapatan, kondisi rumah tangga, dan unsur lainnya. Yang ketiga diukur dengan membandingkan persentase jumlah pendapatan yang dikuasai oleh masyarakat umum yang jumlahnya banyak dibandingkan dengan yang dikuasai oleh kelompok pendapatan tertinggi. Cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah adalah dengan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dia biasanya diukur dengan indeks Williamson dengan menggunakan data PDRB per kapita dan rasio jumlah penduduk. Yang kedua yaitu untuk penanggulangan tingkat pengangguran. Dapat diukur dalam bentuk persentase jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah penduduk umur kerja yaitu kisaran 15-65 tahun. Bila tingkat pengangguran dikurangi, maka otomatis jumlah penduduk miskin juga akan berkurang karena kebanyakan kemiskinan itu muncul karena tingkat pengangguran yang relatif tinggi dalam masyarakat. Sedangkan penanggulangan pengangguran biasanya dapat dilakukan dengan meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemakmuran di sini sebagai salah satu sasaran akhir dari proses pembangunan pada suatu daerah, karena seluruh masyarakat tentunya menginginkan kemakmuran yang semakin lama, semakin meningkat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam jangka panjang. Indikator kemakmuran daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, dengan melihat pada perkembangan nilai PDRB dengan harga berlaku yang sudah dapat dihasilkan dalam periode perencanaan sebelumnya. Karena nilai PDRB tersebut merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah dalam periode tertentu.
Yang kedua, nilai pendapatan per kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Yang ketiga yaitu indikator IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Angka IPM ini pada dasarnya adalah indeks gabungan dari 3 unsur kemakmuran, yaitu pendapatan atau daya beli masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Aspek keempat adalah sumber pembiayaan pembangunan. Upaya pembangunan daerah baru akan dapat dilaksanakan bila mana terdapat sumber pembiayaan yang cukup, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah, ada 3 sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan, yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua, dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Di sini dana perimbangan yang diterima daerah itu terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, dana bagi hasil atau DBH, meliputi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU yang dialokasikan ke daerah berdasarkan prinsip celah fiskal, yaitu berdasarkan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan pembiayaan daerah bersangkutan. Yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK yang dialokasikan ke daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu yang sesuai dengan kepentingan nasional. Sedangkan sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku terdiri dari 2 sumber, yaitu hasil retribusi daerah dan laba bersih dari kegiatan BUMD yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Kemudian aspek kelima yaitu perkiraan kebutuhan investasi. Untuk menjamin tercapainya target, khususnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, perlu diperkirakan berapa besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan. Perkiraan kebutuhan investasi ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana investasi baik secara menyeluruh maupun sektoral dan untuk menyusun dokumen rencana pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar, kebutuhan investasi secara total itu dihitung dengan mengalihkan koefisien incremental capital output ratio atau ICOR dengan target laju pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan semula. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh yaitu dalam bentuk persentase investasi total yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Aspek keenam yaitu strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan daerah di sini disusun dengan menggunakan teknik SWOT yang menekankan pada aspek-aspek kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang terdapat pada daerah bersangkutan. Selain itu juga perumusan strategi dan kebijakan pembangunan daerah juga harus dilandasi oleh prinsip dan konsep ilmu yang jelas dan teruji kebenarannya. Berkaitan dengan hal ini, landasan teoritis yang digunakan juga harus sesuai dengan ilmu ekonomi regional yang mempertimbangkan aspek ruang atau wilayah secara konkret dalam analisisnya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Bagian B tentang perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang ruang lingkupnya hanya untuk satu bidang atau sektor pembangunan tertentu saja, misalnya pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Perencanaan sektoral ini muncul sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah tertentu atau yang disingkat RPJMD atau disusun khusus untuk suatu dinas instansi atau Renstra SKPD untuk periode 5 tahun. Dan pada tingkat nasional muncul dalam bentuk Renstra Kementerian dan Lembaga atau Renstra KL. Karena perencanaan sektoral ini diperuntukkan khusus untuk dinas atau SKPD tertentu, maka penyusunannya harus mengacu pada tugas pokok dan fungsi atau disingkat tupoksi institusi bersangkutan sehingga isinya akan berbeda-beda. Dengan demikian, arah umum harus sesuai dan mendukung visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih yang tercantum dalam RPJMD daerah yang bersangkutan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat perencanaan sektoral. Langkah yang pertama dimulai dengan melihat kondisi umum yang berkaitan dengan tupoksi SKPD yang bersangkutan. Karena perencanaan menyangkut masa depan, maka selanjutnya adalah melakukan perkiraan proyeksi untuk periode 5 tahun mendatang
pada beberapa unsur dan variabel penting yang berkaitan dengan sektor yang bersangkutan. Langkah yang ketiga, menyusun strategi dan kebijakan dari SKPD dengan memperhatikan kondisi umum serta visi dan misi dari SKPD yang bersangkutan. Penyusunan strategi dan kebijakan ini biasanya dilakukan dengan teknik analisis SWOT. Dan langkah yang terakhir ialah menyusun program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan. Program dan kegiatan ini tentunya harus bersifat operasional sesuai dengan kewenangan dan kemampuan SKPD yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan wilayah atau regional. Perencanaan wilayah pada dasarnya adalah ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan yang di dalamnya terdapat unsur tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial secara terintegrasi. Jenis perencanaan ini seringkali disebut sebagai spatial atau regional development planning, di mana seluruh unsur dan variabel pembangunan dirinci menurut aspek ruang dan lokasinya. Sasaran utama perencanaan ini adalah menyusun strategi, kebijakan, dan program pembangunan dengan memanfaatkan potensi wilayah dan keuntungan lokasi yang terdapat di daerah bersangkutan dan daerah tetangganya. Biasanya aspek tata ruang dan lokasi ini ditampilkan dalam rencana pembangunan wilayah dengan menggunakan peta dalam berbagai skala. Terdapat dua undang-undang yang melandasi perlunya disusun perencanaan wilayah atau regional. Keduanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten, Undang-Undang Lingkungan Hidup menjadi lebih penting karena aspek tata ruang masih dalam bentuk umum, sedangkan untuk perencanaan pembangunan pada tingkat kota di mana aspek tata ruang lebih menonjol, Undang-Undang Tata Ruang akan lebih berperan dan mengikat. Terdapat beberapa tujuan utama perencanaan wilayah atau regional secara khusus. Dari semua tujuan perencanaan wilayah ini adalah saling mempengaruhi satu sama lain sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat lintas sektoral dan komprehensif. Kemudian, perencanaan pembangunan ternyata memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan perencanaan pembangunan secara umum. Karakteristik tersebut dibagi ke dalam 5. Karena yang ditonjolkan dalam perencanaan regional adalah unsur tata ruang dan lokasi, maka aspek perencanaan sektoral dalam hal ini menjadi kurang penting. Dalam hal ini, pembahasan lebih banyak diberikan pada pembahasan lintas sektoral dalam suatu wilayah tertentu. Dalam perencanaan regional, daerah tertinggal harus mendapat perhatian yang cukup besar dan dibahas secara khusus. Tanpa kebijakan khusus tersebut, proses pembangunan di daerah tertinggal akan sulit untuk digerakkan secara cepat, sehingga diperkirakan akan tetap tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam perencanaan wilayah, aspek perencanaan pembangunan lahan menjadi sangat penting. Sasaran utama dari perencanaan pembangunan lahan ini adalah untuk dapat menyesuaikan antara potensi ekonomi daerah dengan potensi dan daya dukung lahan. Aspek tata ruang dan penggunaan lahan tidak saja dikaitkan dengan unsur pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan saja, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah bersangkutan. Karena itu, aspek lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan wilayah atau regional. Penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan wilayah harus menjadi lebih rinci. Aspek ini diperlukan agar perencanaan pembangunan tersebut menjadi lebih konkret dan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah bersangkutan. Peranan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota menjadi lebih menonjol. Hal ini penting artinya dalam era otonomi di mana pemerintah daerah diberi wewenang dan urusan tersendiri dalam mengelola kegiatan pembangunan masing-masing. Saya Gustina Anjani, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Berikutnya itu ada perencanaan proyek atau kegiatan. Perencanaan proyek adalah perencanaan yang khusus disusun untuk pembangunan suatu proyek atau kegiatan tertentu, misal seperti pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Perencanaan proyek ini sangat penting, artinya bila kegiatan yang akan dibangun mencakup nilai yang cukup besar, sehingga perencanaannya perlu dibuat baik, teliti, dan rinci untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut di masa yang akan mendatang. Kemudian, teknik dan metode yang digunakan dalam penyusunan rencana dan evaluasi proyek adalah analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Untuk keperluan penyusunan perencanaan proyek, terlebih dahulu perlu ditetapkan deskripsi rinci dari kegiatan yang akan dilakukan, termasuk umur proyek tersebut. Perhitungan biaya dan manfaat harus dilakukan dalam bentuk nilai sekarang atau present value. Mengingat penerimaan dan manfaat dari pembangunan proyek akan diterima pada tahun-tahun mendatang secara reguler, dan juga biaya operasional harus dikeluarkan setiap tahunnya
dalam pengelolaan proyek. Dalam hal ini, jangka waktu yang digunakan adalah sesuai dengan umur proyek atau jangka waktu perjanjian kredit, sedangkan diskon rate yang digunakan biasanya adalah tingkat bunga deposito yang ada di bank. Berikut ini yang tampil pada layar adalah rumus dari present value, yaitu P0 sama dengan U dibagi 1 ditambah I pangkat N, di mana U adalah jumlah uang yang akan diterima pada N tahun mendatang, I adalah tingkat bunga, N adalah tahun, dan P adalah nilai sekarang. Selanjutnya, secara umum terdapat 3 metode pemilihan proyek atau kriteria penilaian terhadap kelayakan finansial dari pembangunan suatu proyek. Pertama itu adalah perbandingan manfaat dan biaya atau benefit cost ratio, atau lebih sering dikenal dengan BC ratio. Pada layar itu terdapat rumusnya. Yang kedua ada nilai sekarang penerimaan bersih proyek atau net present value (NPV). Dan yang ketiga adalah tingkat penerimaan proyek atau internal rate of return (IRR). Suatu proyek dikatakan layak jika yang pertama, BC rasionya lebih dari 1, yang artinya manfaat proyek lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan, sehingga pembangunan proyek tersebut tidak akan memboroskan keuangan negara atau daerah. Yang kedua itu, NPV harus lebih dari 0, artinya nilai rupiah manfaat lebih besar dari nilai rupiah biaya yang diperlukan, sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan yang harus dikeluarkan pemerintah. Terakhir, IRR lebih dari bunga deposito, yang artinya hasil keuntungan yang akan diperoleh dari pembangunan proyek harus lebih besar dari tingkat bunga deposito. Bila tidak, maka akan lebih menguntungkan jika dana tersebut disimpan di bank daripada diinvestasikan pada proyek bersangkutan. Berikutnya terdapat 4 siklus proyek. Yang pertama itu tahap identifikasi, yang merupakan identifikasi kebutuhan pembangunan proyek sesuai dengan kebutuhan daerah atau rencana yang ditetapkan semula seperti RPJMD. Kedua itu ada tahap persiapan proyek, yang berisikan penelitian terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan proyek bersangkutan. Tahap ketiga itu ada tahap pelaksanaan, yang meliputi berbagai kegiatan yang menyangkut dengan konstruksi pembangunan atau pengadaan fisik proyek bersangkutan. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, yang melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja proyek terhadap pembangunan daerah dengan menggunakan data-data hasil pelaksanaan operasional proyek. Untuk contoh kasusnya, kami mengambil penelitian oleh Windy Mitasari dan Dodi Aditya Iskandar yang berjudul Evaluasi Kelayakan Ekonomi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni Terbanggi Besar melalui Cost Benefit Analysis. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian mereka ini, biaya total dari proyek ini adalah 27,93 triliun dan manfaatnya sebesar 31,43 triliun. Nah, jadi BCR tadi kan ialah perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi 31,43 dibagi dengan 27,93 didapatlah hasil BCR-nya itu 1,13, di mana sesuai ketentuan kelayakan proyek tadi, jika nilai BCR lebih dari 0 maka proyek tersebut layak untuk dilanjutkan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.